Sesuai dengan amanat Permenhub, nomor 37 tahun 2020, tentang pengoperasian pesawat udara tanpa awak, atau PUTA di ruang udara yang dilayani Indonesia, semua operator pesawat udara tanpa awak, wajib untuk mengajukan permohonan persetujuan operasi PUTA sebelum menerbangkan PUTA di seluruh wilayah Indonesia. Tata cara pengajuan persetujuan operasi PUTA melalui aplikasi Sidopi-Go. Silahkan buka website imsis-djpu.dephob.go.id/sidopi-go. Setelah terbuka maka akan tampil halaman utama yang berisi kolom login, kolom video tutorial, kolom informasi dan lain sebagainya. Pada kolom login, bagi yang sudah registrasi pada versi sebelumnya, Anda bisa langsung memasukkan alamat email dan password Anda. Jika belum mempunyai akun, silahkan membuat akun baru dengan mengklik pada tombol "Saya belum memiliki akun", klik untuk daftar. Setelah diklik, silahkan cek alamat email yang sudah didaftarkan untuk proses verifikasi. Bagi yang sudah mempunyai akun, silahkan memasukkan alamat email dan password Anda dengan benar, lalu masukkan captcha sesuai yang ditampilkan pada kolom captcha. Lalu klik login. Setelah berhasil login, maka akan tampil halaman utama Sidopi-Go. Pada halaman utama terdapat beberapa submenu, di antaranya pesawat udara tanpa awak dengan berat di bawah 25 kg, yang berisi penerbitan, perpanjangan dan penghapusan sertifikat. Remote Pilot Certificate, yang berisi penerbitan dan perpanjangan RPC. Pada video ini kita akan fokus pada permohonan operasi PUTA, silahkan langsung klik pada menu tersebut. Setelah berhasil masuk, silahkan klik Add New untuk melakukan permohonan operasi PUTA yang baru. Lalu akan tampil form seperti berikut. Silahkan isi dengan benar dan sesuai dengan kolom masing-masing seperti nama pemohon, email, nomor telepon, dan alamat lengkap. Lalu pada kolom tujuan pengoperasian pilih berdasar menu yang ada, misalnya kita pilih untuk pemotretan atau foto udara, lalu jelaskan tujuannya pada kolom selanjutnya, misal tujuan pemotretan untuk dokumentasi acara. Lalu pada kolom periode terbang, masukkan tanggal mulai dan berakhirnya sesuai dengan kebutuhan, misalnya dari tanggal 10 Juli sampai 30 Juli. Selanjutnya pada kolom kaidah pengoperasian, silahkan pilih VLOS, EVLOS, atau BVLOS. Sebagai contoh kita pilih VLOS. Lalu pada kolom peralatan di bawah, silahkan dijabarkan alat apa saja yang diangkut oleh PUTA, misalkan kamera. Lalu masukkan jam operasi PUTA yang akan diterbangkan, misal dari jam 8 hingga jam 15.30. Kemudian masukkan nama perusahaan asuransi. Setelah semua diisi, selanjutnya masukkan data registrasi pesawat udara tanpa awak dan Remote Pilot Certificate pada kolom ini, dan pastikan data yang dimasukkan telah terdaftar dan masih valid atau aktif, serta belum kadaluarsa. Setelah memasukkan nomor registrasi, silahkan klik tombol cek sampai keluar konfirmasi registrasi PUTA valid berwarna hijau. Jika sudah selesai, lalu silahkan isi nomor KTP Remote Pilot sesuai dengan nomor registrasi Remote Pilot yang telah didaftarkan. Bagi yang memiliki lebih dari satu registrasi PUTA, silahkan klik tombol plus, lalu isi seperti langkah sebelumnya. Selanjutnya pada kolom area terbang terdapat map atau peta. Anda bisa langsung menunjuk area terbang pada map, atau masukkan alamat pada kolom pencarian, misalkan Cibubur, lalu tekan Enter. Maka peta akan otomatis zoom ke area Cibubur. Selanjutnya Anda dipersilahkan menggambar area terbang yang akan dilakukan permohonan izinnya. Pada kolom area terbang ini disediakan 3 tools yaitu lingkaran, poligon dan persegi. Pada pilihan poligon, kita bisa menggambar area secara custom, silahkan pilih sesuai kebutuhan. Setelah digambar, selanjutnya kita tentukan titik take off. Untuk mempermudah menentukan titik, Anda bisa melakukan zooming pada peta. Lalu menentukan titik landing, dan alternatif landing jika lokasi landing pertama terdapat halangan atau tidak aman. Lalu tentukan titik remote pilot station. Anda bisa menentukan area terbang lebih dari satu lokasi, misal selain di Cibubur, pada hari yang sama, pada jam yang berbeda, Anda juga akan menerbangkan PUTA di Pamulang. Silahkan ulangi seperti langkah sebelumnya, maka nanti akan muncul kolom area terbang nomor 2. Selanjutnya pada kolom area terbang nomor 1, silahkan masukkan nama area terbangnya, misal Cibubur, lalu masukkan perkiraan ketinggian terbang dalam satuan meter, dan perkiraan kecepatan dalam knots. Pada titik koordinat take-off landing dan alternatif landing sudah terisi otomatis saat kita menentukan di peta.
Selanjutnya pada area terbang nomor 2, silahkan masukkan nama area terbangnya, misal Pamulang, lalu masukkan perkiraan ketinggian terbang dalam satuan meter, dan perkiraan kecepatan dalam knots. Untuk melanjutkan proses permohonan, Anda harus menyetujui kolom persetujuan bahwa Anda akan mematuhi persyaratan serta mengikuti semua ketentuan-ketentuan pada Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku. Silahkan upload dokumen persyaratan sesuai pada kolomnya masing-masing, yaitu prosedur pengoperasian, prosedur kedaruratan, dokumen asuransi atau polisnya, daftar peralatan yang dibawa, file bisa berbentuk foto atau deskripsi alat yang dibawa oleh PUTA misalkan kamera, dan surat izin dari instansi berwenang jika ada, biasanya untuk memotret di lokasi tertentu membutuhkan surat izin dari kepolisian. Jika sudah terisi semua, silahkan klik tombol buat pengajuan. Jika berhasil maka akan muncul halaman persetujuan operasi drone yang berisi daftar pengajuan yang sedang diajukan. Pada kolom nomor dan status, Anda bisa mengecek status pengajuan masih berbentuk draft, atau belum disubmit. Sehingga Anda masih bisa melakukan pengecekan atau perubahan dengan mengklik tombol detail. Pada halaman detail, Anda bisa memantau status permohonan masih berbentuk draft. Lalu pada kolom di sebelah kanan terdapat Time of Airspace Assessment dari masing-masing lokasi yang kita ajukan. Ini wajib menjadi perhatian setiap operator remote pilot. Namun untuk kepastiannya, Airnav Indonesia akan menerbitkan surat hasil assessment. Lalu pada kolom timeline penerbitan, kita bisa memantau progres pengajuan persetujuan operasi drone sudah sampai di mana, pada saat ini, masih berstatus draft atau belum disubmit. Jika yakin data sudah benar, silahkan klik tombol submit pengajuan, klik sekali lagi submit permohonan. Pada saat Anda mengajukan permohonan ini, secara otomatis sistem berjalan secara paralel mengirim pengajuan ke Perum LPPNPI atau Airnav Indonesia dan ke Direktorat Navigasi Penerbangan atau DNP. Sehingga proses pengajuan akan menjadi lebih cepat dan efisien. Pada halaman persetujuan operasi drone ini terdapat juga kolom chatting dan komentar, yang akan dipantau oleh Perum LPPNPI atau Airnav Indonesia dan Direktorat Navigasi Penerbangan atau DNP. Kolom chat ini penting untuk dipantau secara berkala, karena seluruh komunikasi dari Airnav Indonesia dan DNP akan dilakukan melalui kolom chat ini, misalnya jika ada data pendukung yang kurang. Jika sudah di-assessment oleh Airnav Indonesia, maka timeline penerbitan akan berubah, dan kolom sebelah kiri akan muncul menu baru Airspace Assessment Result yang bisa di-download untuk dipelajari. Airspace Assessment Result ini berisi tentang identifikasi bahaya dan resiko di lokasi area terbang yang sudah kita daftarkan. Jika sudah diverifikasi, maka pada timeline akan berubah statusnya, dan kolom utama akan muncul menu baru berjudul Surat Izin Operasi. Anda bisa mencetak surat izin ini sebagai syarat untuk proses selanjutnya. Sebagai catatan, Anda harus rutin memantau kolom chat aplikasi Sidopi Go dan email Anda selama proses permohonan persetujuan operasi drone berlangsung. Setiap ada perubahan status akan diinformasikan melalui aplikasi dan email. Proses persetujuan biasanya memakan waktu 14 hari. Jadi sebaiknya mengajukan permohonan persetujuan operasi drone sebelum 14 hari. Selanjutnya, hasil cetak surat izin operasi bisa Anda bawa untuk mengurus dengan datang langsung ke cabang Airnav yang sudah ditunjuk atau sesuai lokasi area terbang untuk membuat notam dan mengikuti SOP yang ditetapkan. Maka proses permohonan operasi PUTA melalui aplikasi Sidopi Go telah selesai. Tipe bodi pesawatnya medium, kalau ini heavy, yang H. Oke.